Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah saja. Nah, coba sekarang ibu tanya, apakah kalian semua sudah makan? Pasti sudah ya. Nah, kalau kalian sudah sarapan, maka kalian harus tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang tematik yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat menyusun informasi baik secara lisan, tulisan, atau visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif dengan benar. Selanjutnya, siswa dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Selanjutnya, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang jenis-jenis makhluk hidup, yaitu makhluk hidup terbagi menjadi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ciri-cirinya ya, anak-anak. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan, sedangkan cicak bergerak dengan cara merayap, dan ikan bergerak menggunakan siripnya. Nah, apakah tumbuhan juga bergerak? Kira-kira ada yang tahu nggak anak-anak? Ya, betul, tumbuhan juga bergerak, tetapi tumbuhan tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak menuju cahaya matahari, sedangkan akar tumbuhan berjalan ke bawah menuju sumber air. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu bernapas. Manusia bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernapas menggunakan insang, dan cicak bernapas menggunakan kulitnya, sedangkan belalang bernapas menggunakan trakea. Nah, sekarang ibu tanya, apakah tumbuhan juga bernapas? Ayo, bernapas atau tidak? Ya, tumbuhan juga bernapas, yaitu dengan menggunakan stomata, yaitu mulut daun, dan lentisel, yaitu lubang kecil pada batang. Selanjutnya ada ciri-ciri makhluk hidup, yaitu membutuhkan makanan dan minuman. Jadi semua makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidupnya. Manusia makan dan minum. Nah, begitu pula dengan hewan. Nah, begitu pula dengan tumbuhan. Nah, tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Fotosintesis merupakan pengolahan makanan yang terjadi pada tumbuhan. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Ini contohnya anak-anak. Jadi, tumbuh artinya bertambah tinggi dan berat serta volume tubuhnya. Sedangkan berkembang, perubahan secara keseluruhan dari kecil sampai menjadi dewasa. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya adalah berkembang biak. Jadi, ada makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur, dan ada pula makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Maksudnya di sini ya anak-anak. Jadi seperti manusia itu berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan hewan ada yang berkembang biak dengan cara bertelur dan ada juga yang dengan cara melahirkan. Contohnya ayam. Kalau yang melahirkan yaitu kucing, kambing, dan masih banyak lagi ya. Yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Salah satu contoh ciri-ciri makhluk hidup yaitu peka terhadap rangsangan adalah saat kita keluar rumah dan terdapat cahaya matahari, maka dengan refleks kita akan menutupkan mata kita karena kena sinar matahari tadi. Nah, contoh yang selanjutnya adalah
bunga putri malu. Nah, bunga putri malu apabila kita sentuh maka ia akan menjadi layu. Selanjutnya ada daun pacar Cina. Buah daun pacar Cina ini apabila kita sentuh maka dia akan meletus. Selanjutnya ada kaki seribu. Apabila kaki seribu dan landak, apabila kita menyentuh tubuhnya maka dia akan membentuk bulatan seperti pada gambar ini ya anak-anak. Nah, selanjutnya ini adalah ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita temukan pada teks bacaan yang ada di buku tematik kalian. Yang pertama yaitu bergerak, bernapas, makan dan minum, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, dan peka terhadap perangsangan. Nah, ini adalah contoh membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup. Di sini ibu contohkan yaitu ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Nah, contoh kalimatnya adalah cicak bergerak dengan cara merayap. Nah, di sini anak-anak harus menggunakan kalimat yang efektif dan kalimat yang baik dan benar. Misalnya dengan cara menggunakan huruf kapital di awal kalimat atau huruf besar. Nah, silahkan kerjakan di buku tematik kalian halaman 15 untuk membuat kalimat seperti yang ibu contohkan tadi ya anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu mengenal lambang sila pertama. Nah, kita sudah diberikan ciri-ciri yaitu bernapas, tumbuh dan berkembang, membutuhkan makan dan minum. Oleh karena itu, kita harus mensyukurinya karena sudah diberikan kelebihan itu. Nah, bersyukur merupakan pengamalan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama adalah bintang. Nah, lambang sila Pancasila yang pertama ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga kita harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Nah, salah satunya tadi yaitu dengan cara bersyukur. Jadi kita harus selalu bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya anak-anak. Nah, coba kalian kerjakan tugas di buku tematik kalian pada halaman 20 ini ya anak-anak. Bagaimana cara kalian mensyukuri keberagaman makhluk hidup? Selanjutnya silahkan juga kerjakan soal pada halaman 45 ini. Kalian jumlahkan dan kalian coba warnai ikannya ya anak-anak, sesuai dengan perintah yang ada di buku tematik ini. Nah, mungkin hanya ini yang dapat ibu sampaikan, kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.